warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di bab 13 ini, yaitu tentang dynamic routing EIGRP ya teman-teman. Nah, ini berkaitan dengan Cisco CCNA part 2. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai static routing. Nah, di static routing ini setiap jalur antara network itu harus kita tulis secara manual di setiap networknya. Nah, misalnya itu router 1 dia itu ingin menuju ke network di router 3. Nah, kita itu harus mengetik perintah IP route secara manual. Nah, kalau jaringan itu bertambah besar, di sini kita bisa tambahkan satu buah router baru ya teman-teman, seperti ini. Nah, maka semua router lain itu harus diperbarui satu persatu. Nah, ini itu jelas tidak efisien untuk jaringan skala besar. Nah, disinilah dynamic routing bisa digunakan. Pada dynamic routing, router itu akan saling bertukar informasi routing secara otomatis. Nah, jika ada network baru, router lain itu akan langsung mengetahuinya tanpa konfigurasi manual di setiap routernya. Nah, di sini kita buat topologinya terlebih dahulu. Nah, oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP di router satunya ya teman-teman. Kita masuk ke enable, habis itu conf T. Nah, di sini itu kita akan masuk ke interface yang mengarah ke PC 1, yaitu gig 0 slash 1. Terus kita masukkan IP-nya 192.168.10.1, habis itu subnet mask-nya. Nah, selanjutnya itu kita bisa ketikkan OSH. Nah, kita bisa keluar. Nah, lalu kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2, yaitu gig 0 slash 0. Nah, masukkan IP-nya. Nah, kita ketikkan OSH. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita konfigurasi di router 2. Di sini kalian bisa enable, habis itu conf T. Di sini itu kita masuk ke interface yang mengarah ke PC 2 terlebih dahulu, yaitu gig 0 slash 1. Nah, di situ masukkan IP-nya. Nah, ketikkan OSH, lalu keluar. Nah, kita lanjut ke interface root mengarah ke router 1, yaitu gig 0 slash 0 ya teman-teman. Masukkan IP-nya. Nah, ketika 0 CSH. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasi IP di setiap PC-nya. Nah, saat ini jika kita coba ping PC 1 ke PC 2 itu belum bisa ya teman-teman. Nah, karena routingnya itu belum ada. Nah, di sini kita bisa cek di router 1. Nah, di sini itu kalian bisa ketikkan to show IP root. Nah, di sini itu yang muncul itu hanya C ya, yaitu connected. Nah, sekarang kita akan membahas konsep dari static routing dengan konsep dynamic routing. Nah, kita itu akan cari tahu perbedaannya. Nah, kalau static routing itu kita harus menuliskan IP route, lalu IP tujuannya, subnet mask, dan juga jalurnya. Nah, tapi kalau misalkan dynamic kita itu tidak menggunakan seperti itu. Nah, untuk dynamic routing itu kita akan memakai advertise connected network ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa buat node seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan menggunakan yang advertise connected network. Nah, dalam dynamic routing router itu akan mengiklankan atau mempromosikan network yang terhubung langsung kepadanya. Nah, di sini itu kita bisa pindahkan di sini ya, teman-teman. Nah, lalu kita bisa buka router 1.
Nah, di sini itu kan kita fokus pada bagian yang C ya teman-teman, yaitu connected. Di sini itu ada 10.10.0/24, yaitu yang ini ya. Dan ada 192.168.10.0. Nah, yang mengarah ke sini. Nah, di sini itu kita bisa copy. Nah, lalu kita bisa buat not. Yang tadi itu 192.168.10.0/24. Nah, yang atas itu yaitu yang mengarah ke gig 0/0 ya teman-teman. Nah, kalau ini itu dia itu yang mengarah gig 0/1. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di router 2 ya teman-teman. Ketikkan do show. Nah, di sini itu juga yang C itu 10.10.0 dan ada juga yang 168.20.0. Nah, kita juga akan buat notnya ya teman-teman. Ini tuh untuk gig 0/0. Nah, di sini 192.168.20.0. Ini yang mengarah ke gig 0/1 ya teman-teman. Nah, artinya seperti ini ya teman-teman. Jika router 1 akan memberitahu router 2, saya punya network 10.10.0 dan 192.168.10.0. Nah, router 2 itu akan menyimpan informasi tersebut di table routingnya ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya di sini itu yang bagian C itu sudah ada 10.10.0 dan ada yang 192.168.20.0. Nah, lalu di router 2 itu akan bertanya lagi ke router 1 kalau dia sudah mempunyai yang 10.10.0 tapi dia belum mempunyai yang 192.168.10.0. Nah, maka itu langsung saja di router 2 akan langsung menambahkan dynamic routing secara otomatis di networknya, yaitu yang 192.168.10.0. Nah, jalurnya itu pakai yang ini ya teman-teman, 10.1. Nah, jadi jika di dynamic routing itu hanya akan melakukan satu konfigurasi di salah satu routernya saja. Begitupun di sebaliknya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengenal protokol dynamic routing. Nah, dalam dynamic routing itu ada beberapa protokol, yaitu yang namanya itu RIP, itu dia itu jarang digunakan. Terus ada yang namanya EIGRP. Nah, jadi dia itu router Cisco bertemu ya. Nah, dia itu hanya untuk khusus Cisco. Kita bisa ketikkan lalu ada OSPF. Nah, dia itu open standard. Nah, misalnya itu router Cisco itu bertemu dengan router lainnya. Nah, bisa menggunakan yang ini BGP. Dia itu open standard. Nah, tapi dia itu beda dengan OSPF. Nah, pada video kali ini itu kita akan konfigurasi yang EIGRP. Nah, kita akan mulai konfigurasi EIGRP-nya. Nah, kita bisa masuk ke yang router 1. Kita masuk ke enable, habis itu config. Nah, lalu kita bisa ketikkan router EIGRP. Habis itu tanda tanya. Nah, di sini itu ada autonomous yang nantinya itu kita bisa bahas di PGP. Dan di sini kita bisa milih angka dari 1 sampai 65535. Nah, misal kita akan menggunakan 10, maka di router 2 juga itu harus menggunakan angka yang sama, yaitu 10. Di sini kita menggunakan 10. Nah, lalu kita bisa memasangkan IP network yang akan dipromosikan di router 1. Nah, dia itu yang ini ya teman-teman. Kita itu bisa ketikkan network 10.10.10.0. Nah, kita juga buat yang ini 192.168.10.0. Nah, jika sudah kita bisa exit. Nah, kita lakukan juga di router 2. Nah, kita bisa masuk ke enable config. Nah, kita ketikkan router EIGRP. Nah, ini angkanya itu harus sama ya teman-teman, yaitu 10. Nah, selanjutnya itu kita akan masangkan IP yang akan dipromosikan di router 2. Nah, kita bisa ketikkan network. Nah, di sini itu ada peringatan bahwa 10.10.0 ini sudah ada di router 2. Nah, untuk yang mengeceknya itu kita bisa dengan do show IP EIGRP make for ya teman-teman.
Nah, di sini itu kita sudah ada IP 10.1 yang artinya itu sudah bertetanggaan. Nah, kita bisa lanjut ke network yang kedua. Nah, lalu kita bisa cek dengan Dusel IP route. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang itu muncul ini ya teman-teman, huruf D. Artinya itu root dari EIGRP itu kita bisa cek dengan di router 1. Nah, di sini itu sudah ada yang 20.0 ya teman-teman. Nah, pada hal itu tadi itu kita tidak memasukkan IP yang 192.168.20.0. Nah, tetapi di sini itu dia akan langsung ada. Itu yang dinamakan dynamic routing. Nah, kita bisa coba close dulu. Nah, kita ping PC1 ke PC2 ya teman-teman. Seperti ini. Nah, di sini itu dia sudah bisa ya, sudah TTL. Kita coba yang kirim surat. Nah, kita coba lagi karena ini violet. Nah, di sini itu sudah successful. Nah, berarti dynamic routingnya itu sudah berhasil. Nah, di sini kita bisa pindahkan. Nah, sekarang kita akan menambahkan router yang ketiga. Nah, oke seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masang IP di PC3. Nah, kita akan konfigurasi EIGRP. Nah, tapi yang akan dikonfigurasikan itu hanya si router 2 dan si router 3. Router 1 itu dia itu tidak. Karena dia itu tidak menambahkan network baru, sedangkan yang di router 2 itu ada network baru yaitu yang ini. Nah, ini network barunya itu 20.1. Nah, kita bisa buka router 2. Nah, lalu kita bisa masuk ke interface yang mengarah ke router 3. Nah, kita bisa masukkan IP-nya. Nah, kita bisa ketikkan OSH. Nah, selanjutnya kita konfigurasi di router 3. Masuk ke enable, habis itu config. Nah, lalu kita itu akan masuk ke yang mengarah ke router 2, yaitu gig0/0. Nah, lalu kita bisa masukkan IP-nya. Nah, kita juga ketikkan OSH. Nah, lalu kita bisa exit. Nah, kita masuk ke yang mengarah PC 3, yaitu gig0/1. Nah, masukkan IP-nya. Nah, kita ketikkan OSH. Nah, oke seperti ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi EIGRP di router 3. Nah, di sini itu kita bisa exit. Nah, lalu kita bisa ketikkan router EIGRP. Di sini itu angkanya 10 karena harus sama. Nah, lalu kita bisa masukkan network yang akan dipromosikan. Itu yang ini ya, teman-teman. Di sini kita 20. Nah, lalu network yang Nah, selanjutnya kita akan update EIGRP di router yang kedua ya. Nah, router 2 kan sudah EIGRP. Nah, cukup tambahkan si network yang baru. Nah, di sini itu ada peringatan karena dia sudah bertetanggaan. Nah, selanjutnya kita bisa cek dengan Dusel IP EIGRP neighbor. Nah, di sini itu sudah ada yang 20.2 dan 10.1.
Nah, kalau static itu kan si router 1 juga harus dikonfigurasi agar tahu jalurnya. Nah, kalau dynamic itu hanya 2 router saja, yaitu router yang ditambahkan atau router 3 dan tetangganya yaitu router 2. Nah, untuk router-router lain yang jauh itu nggak perlu kita konfigurasi dynamic routingnya. Nah, kalau di sini itu router 3 itu sudah mengadvertise atau mempromosikan networknya ke router 2. Nah, lalu router 2 itu akan mengadvertise atau mempromosikan ke router 1. Nah, jadi nantinya itu router 1 itu akan langsung otomatis mengenali network di router 3. Nah, kita bisa cek di router 1, masuk ke enable, habis itu const. Nah, kita cek dengan do show IP route. Nah, di sini itu sudah ada ini ya, 192.168 30.0 dan juga ada yang 20.20.0. Nah, padahal router 1 itu kan tidak kita konfigurasi. Nah, inilah kekuatan dari dynamic routing. Nah, kita bisa cek juga di router 3, yaitu do show IP route. Nah, di sini itu sudah ada yang 192.168.10.0 dan juga ada yang 10.10.0 ya teman-teman. Nah, jadi dia itu langsung otomatis ada. Nah, sekarang kita akan coba tes kirim paket dari PC 2 ke 3 ya. Nah, di sini itu awal-awal itu violet. Nah, kita bisa coba lagi. Nah, di sini itu dia sudah successful ya teman-teman. Kita juga akan kirim paket dari PC 1 ke PC 3. Nah, dia itu sudah successful. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi EIGRP yang menggunakan VLAN. Nah, di sini itu kita akan setup topologinya terlebih dahulu. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di switch-nya. Nah, kita bisa masuk ke enable, habis itu config. Nah, lalu kita bisa buat VLAN terlebih dahulu, yaitu VLAN yang 10, VLAN yang 40, sama VLAN 50. Nah, lalu kita bisa exit. Kita akan masukkan port PC 4 ke VLAN 40 ya teman-teman, yaitu interface FA0 slash. Kita ketikkan switch port mode akses. Dan lalu kita bisa ketikkan switch port akses VLAN 40. Nah, kita bisa exit, lalu kan kita masukkan port 5 yang ke 50 ya teman-teman, yaitu interface FA0 slash 2. Habis itu kita ketikkan switch port mode akses, habis itu ketikkan switch port akses VLAN 50. Nah, selanjutnya kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini itu sudah masuk interface-nya. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi terang. Nah, di sini itu kita bisa masuk ke interface FA0/1. Nah, habis itu kalian bisa ketikkan switch port mode terang. Nah, jika sudah, kita bisa buka si router 3 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa exit, lalu kita bisa masuk ke interface yang mengarah ke sini ya, yang mengarah ke switch. Nah, kita bisa masukkan IP-nya. Nah, ketikkan WSH. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat sub interface VLAN 40. Nah, kita bisa exit. Nah, kita bisa ketikkan interface gig 0/2. Nah, di sini itu saya menamainya yaitu 40.
Nah, di sini itu ketikkan juga encapsulation.1q40. Nah, ini tuh akan masuk ke VLAN 40 ya teman-teman. Nah, kita masukkan IP-nya 192.168.40.1 subnet masknya seperti ini. Nah, lalu kita bisa exit. Kita akan membuat yang untuk VLAN 50. Nah, kita ketikkan interface dikenal slash nah, lalu kita encapsulation .1q50 ya teman-teman. Nah, lalu bisa masukkan IP-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya itu kita akan konfigurasi IP pada setiap PC-nya ya teman-teman. Nah, oke, kalau sudah itu kita akan coba kirim paket dari PC 4 ke 5. Nah, awal-awal itu akan failed ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, di sini itu sudah successful ya teman-teman. Nah, kita akan kirim paket lagi dari PC 3 ke 4. Nah, dia juga sudah successful ya. Nah, tapi kalau PC 1 dan 2 ini komunikasi dengan PC yang ada di VLAN 40 dan 50 itu masih belum bisa. Nah, karena itu kita belum konfigurasi dynamic routing-nya. Nah, sekarang kita akan mulai konfigurasinya. Kita bisa buka router 3. Nah, kalian bisa exit. Nah, sekarang itu kita bisa ketikkan router EIGRP. Nah, ini 10 ya, karena angkanya itu harus sama. Nah, kita masukkan networknya, yaitu 192.168.4.0 yang ada di VLAN 40 ya, ini ya teman-teman. Nah, lalu kita masukkan yang ada di VLAN 50. Nah, selanjutnya itu network yang baru kita tambahkan ya teman-teman. Nah, kita bisa cek dengan do show IP route. Nah, di sini itu kita bisa spasi. Nah, jadi di router 3 ini dari network VLAN 40 dan 50 itu akan dipromosikan ke router yang terhubung ya teman-teman. Nah, kita bisa cek di router 1. Nah, kita bisa ketikkan show IP route ya teman-teman. Nah, di sini bisa spasi. Nah, di sini itu huruf D itu muncul pada semua network baru ya teman-teman. Nah, kita juga bisa cek di router yang kedua. Nah, kita cek dengan show IP route. Nah, di sini dia itu juga sudah ada huruf D-nya ya teman-teman untuk semua network baru. Nah, selanjutnya kita bisa teks akhir. Kita akan kirim paket dari PC 1 ke PC 4 di VLAN 40 ya teman-teman. Nah, di sini itu sudah successful ya. Lalu kita juga kirim dari PC 2 ke PC 5. Nah, dia juga sudah successful. Nah, yang berarti dynamic routing itu sudah bekerja sempurna. Nah, sekian materi bab 12 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.